Nah, kemudian sales 2002 akhirnya saya keluar bersama teman-teman bikin satu perusahaan. 2002 ya belajar tuh learning ya, masa-masa kami yang tadinya saya dulu orang engineer harus masuk ke sales, ya harus bisa berinteraksi dengan orang, harus bisa propose satu solusi gitu kan. 2002 kemudian kandas Pak. Oh kandas, sempat kandas. 2002, 2004 kandas, kemudian 2005 kita bangkit lagi, saya buka sendiri akhirnya. The Founder. Selamat datang di The Founder. Seperti biasa tamu kita spesial. Kali ini rekan saya atau teman saya yang merupakan pemilik atau founder dari perusahaan IT nasional yang sudah berkiprah lama sekali nih di dunia per-IT-an, teknologi informasi di Indonesia. Dan beliau juga saya nggak tahu nih jabatannya banyak banget gitu. Apa ada waktu ya gitu ya untuk mengurusi semua itu, termasuk kita beruntung hari ini beliau hadir di sini. Pak Funky Christian, apa kabar Pak? Baik Kang Dede. Keren sekali. Terima kasih Pak udah menyempatkan nih. Sebelum ini tadi habis webinar ya dan mengisi banyak sekali acara di samping bisnisnya. Pak, sebenarnya yang saya tanyakan gini, kesibukan Bapak apa? Mungkin kesibukan saya cari yang dibalik nih. Bapak tidak sibuknya itu kapan ya? Ada direktur dan komisaris ya di 4 perusahaan ya Pak ya, perusahaan IT ya semua. Kemudian ada 5 asosiasi. Dan Bapak bukan hanya anggota di sana, tapi pengurus. Ada sekjen, ada direktur juga. Pak, boleh ceritakan nggak kira-kira ketidaksibukannya itu di mana gitu? Terserah Bapak seperti apa. Ini bagus nih, pertanyaan bagus ya. Karena apa? Karena kan kalau bisnis kita udah mulai dari tahun 2000 ya. 2000-an ya. Tahun 2000-an, kemudian aktif di berbagai asosiasi perkumpulan ini 2012 ingat saya. 2012. Nah, tapi dalam 2012 sampai ke sini ada beberapa hal yang saya lakukan agar saya punya waktu. Oh gitu. Nah, gitu kan, yaitu meng-create another leaders. Jadi sekarang sudah ada leader-leader di perusahaan yang ada. Dan ya, jadi mungkin kalau saya konsentrasi ke kantor itu mungkin hanya satu hari Senin saja. Oh, hari Senin justru ngurusin kantor, sisanya ya itu tadi kemana-mana. Asosiasi, perkumpulan society dan termasuk kali ini ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Pak Funky sebenarnya bisnisnya apa sih? Bisnis IT-nya itu di area mana nih supaya audiens kita tahu nih? Ya, jadi saya sendiri punya pengalaman lama di industri perbankan sebetulnya. Dan dulu saya adalah network engineer Pak. Kalau sekarang mungkin istilah kerennya network engineer. Ya. Oke. Kalau dulu mungkin lebih ke technical support kita sebutnya. Nah, saya di network engineer, kemudian 2001 saya keluar dari lingkungan bank. Dari tahun 93 saya di bank. 2001 saya keluar, saya masuk ke perusahaan sistem integrator. Oke. Nah, di sistem integrator itu saya belajar jadi sales Pak. Oh, oke. Justru network engineer, sales. Dari network engineer harus lari ke sales ya. Kalau dulu namanya business development lah begitu. Business development. Nah, kemudian sales 2002 akhirnya saya keluar bersama teman-teman bikin satu perusahaan. 2002 ya belajar tuh learning ya, masa-masa kami yang tadinya saya dulu orang engineer harus masuk ke sales, ya harus bisa berinteraksi dengan orang, harus bisa propose satu solusi gitu kan. 2002 kemudian kandas Pak. Oh kandas, sempat kandas. 2002, 2004 kandas, kemudian 2005 kita bangkit lagi, saya buka sendiri akhirnya. Oh gitu. Nah 2005 sudah mulai buka sendiri, cuma pada waktu itu kami melihat apa sih yang Indonesia pada waktu itu belum ada, belum banyak gitu ya. Nah, salah satunya adalah mungkin kalau best practice sekarang namanya IT Operation Management. Oh, ITOM. Ya. IT Operation lah ya. Kalau Bapak kan IT Service Management. Jadi mulai pada waktu saya masuk 2001 di SI itu saya pegang ITSM. ITSM Tools. Jadi saya mengimplementasi Helpdesk Tools. Helpdesk Tools pasti integrasinya ke ITOM. Ya kan? Integrasi ke NMS gitu kan. Jadi 2005 itu kita ngambil tanda kutip niche market itu Pak, yaitu niche market alert management,
Terus saya karena kebetulan saya orang infrastruktur IT, ya jadi mulailah dari infrastruktur IT. Nah dari kami ada 2005, kemudian jadi PT 2007, sampai sekarang, puji Tuhan alhamdulillah sekarang kami ada 4 perusahaan dalam satu grup yang kami sebut sekarang Daya Cipta Mandiri Group. Oke. Itu masing-masing berbeda-beda nih segmennya atau gimana? Berbeda-beda Pak. Oke. Jadi kita ada Daya Cipta Mandiri Solusi, itu yang core-nya adalah infrastruktur, IT infrastructure, dengan fokusnya di data center. Oke. Data center facilities terutama, kemudian data center infrastructure management. Kemudian dan kalau sekarang mungkin trennya udah lari ke cloud, jadi ada service cloud-nya juga di situ. Oke. Yang satunya Daya Cipta Mandiri Monitoring. Nah inilah yang tadinya ada dalam satu perusahaan yang sama, yang sebelumnya Daya Cipta Mandiri Solusi, kami spin off menjadi satu perusahaan sendiri yang konsentrasinya menjual solusi software monitoring tools, Pak. Jadi ITOM, ITSM, ITIM itu kita konsentrasikan di Daya Cipta Mandiri Monitoring. 2018 saya kelimpahan bertemu dengan partner gitu kan, ketemu kayak Kang Dede punya ide-ide gini. Wah, akhirnya jalanlah satu company yang namanya PT Kota Cerdas Indonesia. Smart City ya itu ya bahasa Kota Cerdas itu kan Smart City gitu kan. Iya. Nah, jadi kami memfokuskan lebih ke bukan di implementasi Smart City-nya, tapi di education Smart City-nya. Education ya. Education. Jadi di situ kami punya media, kami punya event. Kemudian 2022 tahun lalu tepatnya, jadi ada tawaran untuk menjadi IT software distributor untuk satu produk yang kami selama ini pegang. Jadi akhirnya kami spin off lagi. Kenapa begitu ya? Karena mungkin sudah tahu ada peraturan bahwa perusahaan yang menjadi distributor tidak boleh menjadi yang implementatornya atau menjadi SI-nya gitu ya. Jadi kita harus split bisnisnya. Jadi kami split. Jadilah PT 521 Teknologi Indonesia. Gitu. Nah itu running 4 entity itu Pak sampai sekarang. Oke, jadi kadang-kadang juga saya suka dapat pertanyaan sih dari teman-teman saya ya yang di bisnis IT ataupun baru mulai bisnis. Kenapa sih satu orang itu perusahaannya bisa banyak? Kenapa enggak satu perusahaan aja banyak divisi jadi besar sekali gitu ya? Ternyata kan latar belakangnya beda-beda, termasuk yang tadi Pak Panggi sampaikan ya. Betul. Jadi ada beberapa pendekatan sih. Dulu juga saya pengennya satu Pak. Begitu lihat di 2020 2021 meskipun pandemi, tapi kami melihat ini growth-nya besar dan peluang marketnya ada. Kenapa tidak kita spin off? Pengertian spin off ini memang ada yang mungkin teman-teman founders yang lain mikir, kami lebih konsentrasi ke bisnis tertentu atau bisnis segmentation-nya, itu yang kami lakukan. Tapi ada juga mungkin ada mitra lain yang masuk, Pak. Bisa jadi ya? Bisa jadi ada mitra lainnya masuk, kemudian ya ini kan mungkin tidak dengan mudah masuk ke yang existing, is better. Karena kan ada partner lain juga di sana kan. Ada partner bisa lain jadi. yang punya strong point lain. Bisa jadi, gitu betul kan. Jadi umumnya kita pecah seperti itu. Oke, jadi tadi ada totalnya 4 ya Pak sampai sekarang. Iya, dan Pak. sekarang running by profesional semua. Running, ya. Kan Bapak cuma Senin aja nih. Iya, kan? jadi sekarang ini ada beberapa kawan-kawan yang memang sudah bisa menjalankan daily activities. Daily activities sendiri. Rahasianya apa sih Pak? Kok bisa percaya gitu sama orang? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Yang kadang-kadang ya mungkin orang ada yang sudah sampai umurnya lanjut, tapi masih tetap day to day ada di situ. Betul, banyak tuh. Nah, saya harus bilang bahwa justru kalau kita bisa mendelegasikan dan mulai membangun trust itu adalah hal yang bagus. Tapi tentu tidak bisa sembarang orang ya. Karena apa? Karena ada beberapa pemikiran. Jadi ada yang saya hire aja orang, saya bisa bayar gitu kan. Saya hire aja orang profesional, kemudian dia running. Tapi saya harus bilang ini belum tentu sukses juga. Karena apa? The professional itu mungkin saja tidak punya satu visi Pak. Ini penting Pak. Nah jadi yang selama ini yang saya develop adalah 10 tahun ini saya berkonsentrasi mengembangkan the second layer-nya itu. Jadi mulai dari manager ada, supervisor ada, kemudian ada partner saya yang selama ini sudah ngikut saya lama dari kami ada mulai bisnis, dia sudah mulai tuning. Nah jadi beberapa yang mungkin yang kritikal sudah bisa dia pegang. Mungkin ada beberapa fungsi tertentu yang manajernya
sudah ada itu bisa di handover. Oke. Nah, dalam perjalanan tentu kita akan lihat banyak ada tim kita yang punya capability ini, Pak. Nah, masalahnya kita mau membuat mereka mampu atau tidak untuk bisa menjadi perpanjangan tangan kita. Ya, itu yang mungkin kadang-kadang orang pikir semua harus saya gitu yang approve. Ya, saya harus akui sampai sekarang ada beberapa function yang tetap harus saya kontrol. For example, jadi urusan duit. Finance susah Pak ya. Ini gak susah banget ya. Tapi ada beberapa decision mereka sudah bisa mulai. Jadi nggak perlu keterlibatan saya. Yang penting saya hanya mengetahui dan approve. Jadi saya nggak harus tahu the details Pak. Ya, jadi ini ada beberapa fungsi yang kita sudah mulai bisa lakukan seperti itu. Nah, ini trust Pak. Trust ya di sana harus dibangun ya. Iya, dan kita mesti bangun mereka Pak, bangun skillnya, bangun mereka ini ngerti visi kita, itu sangat penting. Karena kalau mereka nggak ngerti visi kita, ya mungkin nggak akan jalan. Gimana mereka menjalankan kalau nggak ngerti apa yang kita mau, misi kita apa gitu ya. Nah, jadi yang orang-orang ini memang mereka sudah ikut saya cukup lama, dan bahkan yang sampai sekarang ada yang sudah ikut saya dari awal kami berdiri Pak, dari 2005 bayangin. Yang dari Cipta itu ya? Iya, dari awal sekali. Dari awal sekali itu udah ada berapa orang yang ada di situ. Bahkan sebelum jadi PT ya, PT-nya 2007 sendiri 2007, ya kalau nggak salah. Iya, 2005 itu sudah ada. Dari awal perjuangan. Dan itu Pak, itu besar. Karena trust Pak, karena sama-sama. Ya? Gitu ya. Nah, berarti ada tadi Pak Pengki sampaikan ada circle-nya direksi mungkin ya, circle-nya manajer dan sebagainya, dan itu dibangun karena trust. Pertanyaan saya adalah, haruskah mereka punya share di perusahaan? Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi mungkin menurut saya akan ada fasenya di mana mereka harus punya Pak. Dan itu kami juga sudah mulai lakukan. Sudah dilakukan. Jadi itu menurut saya yang penting karena kalau yang sama-sama kita bangun bersama, para founders istilahnya tadi Bapak bilang, itu pasti udah ngerti banget lah. Dan mereka pasti sudah tanda kutip dapat sahamnya kan. Tapi pada saat para profesional ini masuk dan mereka punya keinginan untuk Pak, saya ingin lama di sini istilahnya gitu kan. Saya ingin this is my last, ya kan. Sudah nggak kemana-mana lagi nih saya gitu kan. Nah, menurut saya ya kita harus consider. Tapi memang kami belum bisa siap yang modelnya ESOP Pak. Jadi begitu masuk mereka langsung dapat option itu. Harus teruji dulu dong. Nah, itu yang sekarang harus teruji dulu Pak. Jadi ada sekian tahun kita review apakah memang sudah sudah layak gitu ya. Dan tadi pertanyaan dasar itu apakah kamu akan tetap di sini gitu. Jadi kalau memang tetap di sini, ayo kamu jadi pondasinya gitu. Iya, karena dapat share itu kan ada hak tapi tidak terlepas dari tanggung jawab ya Pak ya. Betul, artinya itu mengikat kan gitu ya, tidak sembarangan oke saya nggak jadi deh, nggak bisa gitu kan. Iya, dan itu harusnya jangka panjang ya. Maksud saya, tapi ada juga yang saya dengar di beberapa kawan-kawan memang ada yang profesional cuma ngincernya itu, bahkan ada yang bisnis model itu Pak. Ada ya kayak gitu. Ada yang bisnis model itu, jadi dia menawarkan Pak perusahaannya mau diakuisisi nggak, beri saya saham, saya chip in masuk, tapi saya bilang belum tentu jalan loh. Kamu belum tahu siapa saya. Iya. Ya kan? Kerja satu siklus laporan keuangan pun belum baru masuk gitu. Even baru kenal, baru ngopi berapa saat sama saya, nawarin kayak gitu. Pak, ada perusahaannya yang bisa saya masuk. Gitu. Anda tahu nggak perusahaan apa gitu? Anda tahu nggak untung ruginya sebagainya? Saya bilang Anda mesti ngerti dulu visinya gitu. Jadi kita harus punya satu visi sih. Dan itu memang harus dilakukan oleh perusahaan di level apapun ya. Minimal harus mulai ya Pak ya. Karena kalau tidak kita lagi, lu lagi. Sampai kapan kita mau jadi startup gitu kan Pak? Betul. Karena itu juga yang dulu saya sempat pikirkan kan. Maksudnya gimana cara kami semakin besar, ya kan? Bukan masalah urusan semakin besar hanya masalah jumlah orangnya ya, bukan cuma urusan orangnya, tapi the growth-nya itu. Nah, growth-nya ini bisa terjadi kalau ada itu Pak. Saya berhasil menduplikasi diri saya. Ya kan, para founder ini berhasil menduplikasi dirinya, ya kan, untuk bisa mendevelop itu. Jadi growth-nya lebih besar pasti. Lebih besar. Sekarang berapa Pak total jumlah karyawan? Kami nggak banyak Pak, kami hanya 35 orang. Wah, itu efisien sekali ya. Efisien dengan Pak. Growth perusahaan yang saya tahu luar biasa lah Pak Pangki ini. Di mana-mana, apalagi sangat terkenal di asosiasi, banyak eventnya Pak. Ceritakan kenapa
masuk asosiasi akhirnya? Saking sudah ada leadernya, nggak ada kerjaan, nyari kesibukan atau gimana Pak? Saya nge-podcast nih, nggak ada kerjaan. Ya. Gimana Pak Panggi? Boleh cerita nggak? Apa manfaatnya, tujuannya, the end goal dari berasosiasi? Saya sih waktu mulai masuk 2012 Pak. 2012. Okay. Jadi sebelum masuk saya minta izin dulu sama istri saya. Aku mau masuk asosiasi ya, jadi mau mulai aktif di asosiasi karena sebelumnya saya banyak aktif di kegiatan kerohanian lah. Oke. Jadi organisasi tapi kerohanian. Kemudian saya bilang saya mau aktif di asosiasi. Pertanyaan dia sama Pak, simple menurut saya sampai dengan kalau orang mau masuk ke sini nanya ke saya, apa benefitnya? Ya saya bilang saya mencari network, saya mencari kawan, ya kan? Oke, network oke. Kemudian apa dampaknya? Nah, jadi pertanyaan yang seringkali ditanyakan ke saya karena saya aktif di beberapa asosiasi dan perkumpulan, apa benefitnya? Jadi pertama yang saya rasakan tentu kita nambah teman sih Pak, nambah teman, nambah network, dan mungkin menurut saya ada tahapannya ya. Mungkin tadinya kita startup, kemudian kita jadi founder, kita mikir oh ya saya harus naikin nih skala networknya saya gitu kan, jadi dia naik ke yang lebih level tertentu. Udah dapat di sini mungkin oh saya harus lebih naik lagi gitu ya. Nah saya melihat pada waktu itu saya perlu daya ungkit itu Pak. Nah kemudian saya gabunglah ke satu asosiasi, kemudian bersama dengan teman-teman yang lain di tahun berikutnya mendirikan lagi beberapa asosiasi yang lain dan terlibat. Nah, jadi itu yang mungkin trigger awalnya sih ya. Jadi aktif di beberapa asosiasi sampai sekarang. Dan setiap asosiasi bukan punya level yang berbeda, tapi ada network yang berbeda juga yang kita bangun. Ada network yang berbeda. Meskipun jujur mungkin kadang-kadang kita ketemu orang yang sama, Pak. Di asosiasi yang berbeda itu ya. Asosiasi yang berbeda. Ini hal yang menarik sih yang kalau istilahnya saya 4L atau no one else, Pak. Apa tuh? Iya, ya itu tadi nggak ada orang lain. Lu lagi ya kan, lu lagi atau no one else ya kan, nggak ada lagi. No one else gitu ya. Yang mau ini hal yang berikutnya, yang mau meluangkan waktunya untuk mengembangkan organisasi, Pak. Oke, gitu ya. Iya. Saya sebenarnya sejak mungkin 4 tahun atau 5 tahun yang lalu itu mencari asosiasi, Pak. Tapi tetap sebagai pemilik perusahaan, menjalankan bisnis, mungkin ada teman-teman juga yang lain yang nyari, saya mau masuk ke asosiasi sehingga saya bisa memperlebar network dan saya ujungnya bisa berjualan, kolaborasi dan sebagainya. Tapi banyak asosiasi yang saya masuki pasif, Pak. Nggak ada event, nggak ada pembelajaran yang kita dapat, cuma jadi anggota nanti dipungut biaya gitu ya. Saya merasa mungkin tidak dapat apa-apa. Tapi saya lihat salah satu asosiasi Pak Panggi ini kok sering banget eventnya gitu. Ada show, pameran dan sebagainya. Dan saya pikir itu boleh dibilang event kekinian juga ya. Isu cyber security mengenai data center, cloud dan sebagainya. Gimana Pak tipsnya bagi teman-teman yang jadi pengusaha atau founder atau owner dari bisnis teknologi digital terutama, mencari asosiasi itu seperti apa sih dan ada apa saja yang jadi pilihan teman-teman di luar sana? Jadi biasanya asosiasi itu kan punya hal kesamaannya ya, di common interest-nya. Umumnya kita gabung karena kita punya hal yang sama, misalnya saya pengembang software, diajak gabung ke satu asosiasi yang misalnya sama-sama pengembang software. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, terus kalau sudah masuk, apa yang menjadi visi ataupun tujuan dari asosiasi ini? Kadang-kadang yang tidak kita cek, Pak. Begitu masuk, pokoknya yang penting itu punya kolom yang sama deh, kita masuk aja gitu ya. Tapi ternyata mereka nggak punya visi gitu, Pak. Nah, menurut saya penting sekali kita sebelum masuk lihat dulu, Pak. Apa sih visi misinya si asosiasi ini gitu ya? Mungkin secara kertas, secara web, secara digital kita bisa lihat itu dengan mudah. Nah, selanjutnya biasanya kita akan cek apa sih aktivitasnya. Karena sekarang ini sudah zaman sosial media. Dengan mudah kita bisa lihat apakah asosiasi ini punya track record ya, digital footprint-nya apa saja gitu. Karena berbagai kegiatan yang kami lakukan di beberapa asosiasi ini kita selalu punya hal yang sama, bahwa kita harus tinggalkan digital food track tadi, agar footprint itu, agar orang mudah cari gitu kan. Kalau terkait ini, muncullah si asosiasi ini. Terkait ini muncullah si asosiasi ini gitu kan. Nah, yang berikutnya
Karena apa? Karena kalau itu bisa terjadi, artinya apa? Si asosiasi ini pemikirannya berbeda. Kalau yang dulu kadang-kadang merasa itu karena kita adalah sama-sama punya hal yang sama, kita close loop. Oke. Nah, kalau yang sekarang modelnya open, Pak. Open ya. Yang sekarang itu modelnya open collaboration malah istilah saya. Makanya pada waktu beberapa asosiasi yang saya join ini, saya bilang kalau saya bukan pengurus intinya, saya bilang Anda ketua, sekretaris, bendahara harus aktif, satu. Yang berikutnya, keberadaan aktivitas asosiasi harus bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain. Karena kalau misalnya asosiasi itu close loop, ya apakah ada yang close loop? Ada. Masih dan sukses ada sampai sekarang ya? Iya, dan sukses sampai sekarang ada, saya harus bilang. Karena apa? Karena mereka punya goalnya berbeda. Misalnya ada untuk tujuan tertentu misalnya kan, ada juga seperti itu. Nah, open collaboration inilah yang menurut saya yang jadi pintu penting buat kita lihat. Karena kalau dengan open collaboration, si asosiasi ini pasti dengan mudah bisa berinteraksi dengan asosiasi lain, Pak. Perkumpulan komunitas lain. Mereka membuka dirinya gitu kan, tidak merasa bahwa saya sudah besar kemudian kamu siapa sih gitu. Dengan itu tentu akan jadi hal penting. Kemudian kita sekarang hidup di apa yang kita sebut pentahelix. Jadi di situ ada urusannya dengan pemerintah, urusannya dengan media, urusannya dengan akademisi, kita yang di industri atau pebisnis, ya kan. Kemudian jangan lupa masyarakat. Jadi pentahelix inilah yang menurut saya jadi kunci. Kalau organisasi atau asosiasi atau perkumpulan dan komunitas ini memang close loop, ya close loop. Gitu. Tapi kalau dia ingin menjadi menjadi hal yang menarik, kemudian melibatkan banyak orang, dia harus memiliki cara yang berbeda. Dan ini menurut saya harus yang open collaboration sekarang. Dan itu pun pasti menguntungkan anggota ya Pak. Contohnya gini, apakah ada universitas atau perusahaan atau institusi pemerintahan yang sengaja ngundang PTA, penyedia apa? Kan mereka lebih enak kalau ngundang asosiasi, di mana di sana non brand gitu ya. Dan ya para anggotanya yang which is notabene punya brand masing-masing kan bisa berkolaborasi tanpa baju brandnya dan lebih leluasa baik bagi yang mengundang ataupun asosiasi sendiri, begitu ya Pak ya? Iya, jadi menurut saya salah satu itu sih Pak. Kemudian karena bergerak dengan nama asosiasi, saya ngerasain ya dengan mudah saya bisa mengakses ke pemerintahan. Saya bisa mengundang menteri Pak, ya kan? Saya bisa mengundang. Jadi itu hal-hal yang menurut saya kalau kita sebagai jasa DCM, siapa DCM? Gitu dilihat, kan? Lu mau jualan jangan-jangan gitu kan? Jangan-jangan mau jualan nih gitu kan? Betul. Ujung-ujungnya malah jadi ribet gitu. Jadi kalau pakai asosiasi itu akan jauh lebih mudah. Nah kalau urusan ada rezekinya apa enggak, ya itu udah ada yang ngatur Pak. Iya, udah ada yang ngatur lah ya. Jadi pada saat kita berinteraksi, kemudian kita bisa membantu, ya itulah rezekinya kita gitu kan? Iya. Dan asosiasi ini juga jenisnya macam-macam ya Pak ya? Macam-macam dalam arti memang ada yang sifatnya generik gitu ya. Misalkan salah satunya Aptiknas itu any product, any solution asal IT gitu atau gimana? Ya, kalau yang Aptiknas itu namanya Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional. Di sana, jadi selama Anda adalah pengusaha dan Anda punya bidang usahanya di bidang TIK, bisa join. Nggak harus jadi pengurus kan? Begitu masuk ke sana misalkan. Nggak harus. Saya sibuk banget di bisnis, nanti masuk saya disuruh jadi pengurus. Kadang-kadang di beberapa asosiasi gitu. Ya, enggak sih Pak. Karena enggak sih. Karena menurut saya tadi itu pengurus itu adalah call Pak. Jadi kadang-kadang dari diri kita sendiri merasa, saya ingin aktif gitu. Dan banyak Pak yang datang ke saya, Pak saya ingin jadi pengurus. Oh gitu ya? Oke, saya bilang Anda datang ya kalau kami ada pertemuan. Tapi kalau nggak datang saya udah bisa lihat sendiri. Interestnya beda gitu. Oh gitu, kelihatan ya? Kelihatan gitu kan. Suruh datang aja meluangkan waktu nggak bisa gitu kan. Gimana menjadi pengurus? Mungkin ya, jadi kalau di Aptiknas kami punya form Pak untuk itu komitmen. Oh gitu. Ya, fakta integritas kami sebutnya. Jadi di situ salah satunya meluangkan waktu untuk jadi asosiasi. Ada screening ya Pak ya, kurang lebih seperti itu. Jadi jangan ya karena merasa saya ngelihat ini banyak kegiatannya, saya mau ikut jadi pengurus dong gitu. Bahkan langsung nembak Pak, saya mau jadi posisi itu dong. Wah, saya bilang sebentar ya Pak, saya lihat ya. Bahkan kami minta CV kan. Maaf Pak, minta lihat apa aktivitas atau CV-nya. Ada yang kasih CV Pak. Oh gitu. Kasih CV gitu kan. Terus kami di tim inti mikirin nih cocoknya di mana gitu ya. Kita diskusi.
Ya akhirnya lihat dari latar belakangnya mungkin cocok ke sini, kami tawarkan gitu. Nah tapi tetap kapan ada waktu mau online meeting atau meeting tolong datang, kita mau diskusi. Iya, kalau online meeting saja sudah susah gitu susah, ya. Aduh, ini ngambil. Karena gini Pak, kalau di asosiasi yang Aptiknas ini kan banyak jadi mitra pemerintah. Oke. Jadi sering diundang kan, ayo datang ke sini, ada undangan, mau hadir gak? Iya. Jangan yang hadir si Vanki lagi, si Vanki lagi gitu kan. Pak Ketum lagi gitu. Jadi kami berusaha melibatkan yang lain. Nah itu mau nggak mau memang meminta teman-teman pengurus ini meluangkan waktunya. Nah meluangkan waktu atas nama asosiasi untuk bisa hadir. Nah begitu sampai di sana ada hal yang lain yang dia bisa bantu, ya itu is a good thing gitu kan. Gitu. Nah asosiasi ini bisa jadi semacam pendorong nggak sih Pak untuk membuat kebijakan kah, merevisi kebijakan dan sebagainya, karena di beberapa kebijakan kadang-kadang ya ada yang memberatkan pengusaha nih, memberatkan industri tertentu dan sebagainya, bisa menjadi roda Pak. Pendorong itu nggak sih Pak? Bisa. Jadi tentu contoh yang saya pernah alami sebelumnya yang namanya Asosiasi Cloud Computing Indonesia. Oke. Ya kan dulu kan ada PP 82 ya kan, di mana kita semua bicara harusnya data center ada di Indonesia mau itu data center apalagi cloud provider dari luar. Nah, kemudian keluarlah PP 71 kan. Nah, itu kan karena salah satu tekanan dari berbagai komunitas dan asosiasi, Pak. Akhirnya muncullah gitu. Ya, mungkin kalau sekarang kita lihat yang kasusnya kemarin cyber security ya kan, kebocoran data, kemudian keluarlah akhirnya undang-undang PDP yang sekian lama itu diproses nggak keluar sekarang gitu kan. Jadi menurut saya kekuatan asosiasi dan komunitas itu menjadi salah satu trigger Pak ya untuk bisa mendorong terbentuknya kebijakan yang lebih baik. Kenapa saya sebutnya kebijakan yang lebih baik? Kadang-kadang ada kebijakan yang merugikan industri juga kan. Iya, betul gitu yang kan? saya bilang tadi ya. Dan membingungkan Pak. Jadi sebenarnya bukan merugikan banget, tapi membingungkan karena mungkin kurang jelas arahannya, mungkin sosialisasinya kurang. Ada Pak beberapa kebijakan yang tahu-tahu sudah keluar aja, tanpa kami dilibatkan. Asosiasi misalnya ya, tapi begitu dicek datanya bahwa memang mereka melibatkan asosiasi Pak, tapi asosiasinya tanda kutip unknown. Nah, ini kan kadang-kadang komunitasnya nggak jelas gitu ya. Nah, menurut saya sebaiknya tidak begitu. Karena apa? Karena ada beberapa kebijakan yang nanti kalau sudah dirilis pun kami selaku asosiasi ataupun ini yang lain akan bisa nge-push juga Pak. Iya. Ya kan, ini kurang sesuai gitu kan. Ini kami bisa minta diperjelas lebih baik gitu ya. Nah, tapi kita lihat pemerintah kita dengan demokrasi yang sekarang berjalan nih jauh lebih baik sih Pak. Jadi berbagai kebijakan memang berusaha disosialisasikan. Kami di asosiasi dan berbagai komunitas dilibatkan dalam gitu penyusunannya kan? juga ya. Dalam penyusunan, memberikan masukan meskipun mepet-mepet Pak. Begitu, belum ada validasi nih dari industri baru ngundang gitu ya. Tahu bisa. Ini harus segera ya. Besok ini ya. Wah, waktunya cepat sekali. Tapi kita memahami lah Pak. Ada beberapa contoh yang kemarin ini baru saja yang TKDN Software, TKDN Software. Udah jadi Pak akhirnya belum? Ya sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Saya tunggu itu tuh sebetulnya. Tanggal mainnya. Jadi mudah-mudahan tahun depan kita sudah punya TKDN Software. Nah jadi seberapa cepat suatu kebijakan itu akan sangat baik apabila memang didukung juga oleh berbagai asosiasi dan komunitas yang terkait. Ya, dan asosiasi atau komunitas itu isinya kita-kita ya, yang memiliki tadi common interest. Dan ya jadikanlah alat perjuangan juga kan untuk memperjelas yang belum jelas dan selain membangun network itu Pak Panggi ya. Nah, kalau bicara Aptiknas gini, kan berbagai jenis bisnis IT ya di sana ya, atau pengusaha IT ngumpul. Pak, saya pengen tahu sebenarnya arahnya kemana sih perkembangan teknologi saat ini, sehingga nih pebisnis atau calon pebisnis tahu, oh saya kayaknya bisnisnya ini. Jangan sampai bisnis di teknologi yang sudah mau obsolete. Contohnya seperti itu. Kemana arah bisnis ke depan Pak? Kalau arah bisnis sih, kalau dalam konteks Aptiknas ya, dan beberapa asosiasi lain atau perkumpulan yang saya ikuti. Jadi tahun lalu kami merilis program nasional yang namanya kan saya ditunjuk menjadi sekjen tahun lalu Pak. Nah dari situ kita sudah mulai merumuskan apa sih yang kita bisa pikir ini akan menjadi satu langkah kita bersama. Itu dia sebabnya kami merilis Aptiknas Smart Nation.
Kalau sekarang hari ini baru launching visi Indonesia 2045. 2045. Wah, Indonesia Digital 2045 nggak kelamaan tuh gitu kan. Padahal kan itu sudah harusnya bisa lebih cepat. Iya, iya. Nah, balik ke yang apa yang kita bisa lihat teknologi masa depan yang mungkin akan menjadi salah satu pilar bagaimana Indonesia bisa maju, itulah kami rumuskan dalam Aptignas Smart Nation. Oke. Nah, di situ ada yang pertama pondasi ini yang sangat penting dan sudah menjadi konsentrasi di banyak pihak adalah talenta digital. Oke. Talenta digital kenapa kita harus develop dan kita harus maintain, upskilling, reskilling karena apa? Jangan sampai talenta digital ini dimasuki orang luar, Pak. Jadi anak-anak kita yang katanya kita punya bonus demografi, kita harus memastikan mereka bisa punya kemampuan digital. Siap untuk itu ya. Dan siap untuk itu. Makanya pemerintah sudah berapa tahun ini berbagai kegiatan terkait dengan pembentukan talenta digital. Kita di industri juga berusaha menjawab kebutuhan dari anggota dengan melakukan berbagai pelatihan. Talenta digital pondasinya. Naik ke atas sedikit, itu yang disebut dengan digital leadership. Digital leadership. Nah, kenapa digital leadership ini jadi penting? Karena apa? Karena anak-anak muda seringkali ketemu kendala dengan manajer di atasnya. Iya. Dan itu terjadi di berbagai sektor, Pak. Beda generasi juga kadang-kadang. Iya, betul. Beda generasi gitu. Jadi si Gen Z ke baby boomer nggak pernah bisa cocok karena pendekatannya berbeda. Nah, jadi digital leadership ini kita harus kelola. Jadi di level rentang umur tertentu ini kita harus berikan pemahaman tentang pentingnya talenta digital, pentingnya mereka memiliki kemampuan digital leadership. Ini berbeda. Bagaimana mereka bisa memanage orang-orang yang jauh lebih muda dari mereka, yang kalau kerja nggak perlu PowerPoint, cukup pakai Canva. Cukup pakai Canva. Kan? Jadi langsung di Canva, langsung download dulu ya. Mau gitu. Iya, Jadi ini berbeda sekali gitu kan. Dan mereka kerjanya, saya nggak kerja pakai Microsoft Office lagi sekarang. Saya cukup pakai Google. That's it. Semua tinggal share. Google Doc segala macam ya. Itu aja hal-hal basic yang kita lihat udah jadi kendala tuh. Belum lagi masalah komunikasi. Ya, komunikasi itu digital leadership. Nah, barulah di atasnya kami membuat 6 pilar, Pak. 6 pilar inilah yang menjadi yang menjawab apa sih teknologi ke depan gitu ya. Jadi yang pertama tadinya adalah smart city, Pak. Tapi kalau smart city kita bicara, kelihatannya kita jadi menyempitkan. Padahal kita Indonesia ini punya kota, punya desa, gitu kan, punya kabupaten, gitu, yang sama-sama harus kita develop. Makanya kami mengambil istilah digital city. Digital city. Ya, jadi bukan smart city, tapi digital city. Bagaimana kita memberikan kemampuan untuk kota dan warga di dalam daerah tersebut untuk bisa memiliki kemampuan untuk bisa menggunakan teknologi digital. Oke, tidak harus smart artinya otomasi dan sebagainya, tidak tapi harus. Minimal digital kan ya. Digital. Jadi ini yang menurut saya sih sebetulnya kalau bicara penetrasi internet, penetrasi penggunaan smartphone di Indonesia harusnya sih udah bisa mendukung itu. Terus yang kedua adalah cyber security. Nah, ini kita udah lihat cyber security Indonesia juga sangat rentan sekali dan bahkan sekarang kita juga punya challenge terkait dengan SDM cyber security, Pak. Jadi cyber security mau nggak mau menjadi salah satu teknologi yang harus kita perhatikan. Berikutnya adalah yang lagi seksi nih, Pak. Artificial intelligence. Itu lagi booming di mana-mana ya. Booming di mana-mana ngomonginnya AI gitu kan. Nah, kebetulan kalau di AI saya bukan cuma di Aptignas, tapi ada juga komunitas perkumpulan yang namanya Indonesia Artificial Intelligence Society. IAIS. Ya. Dan itu lebih teknis berarti di sana ya? Ini lebih teknis. Di dalamnya ini mungkin 70% isinya adalah para akademisi yang mereka melakukan AI, Pak, dalam aktiviti seharinya. Jadi mereka mengajarkan, mereka mengeksplor, mereka melakukan research gitu ya. 30%-nya barulah para pebisnis di bidang AI. Kemudian setelah artificial intelligence ada cloud computing. Kenapa mau nggak mau cloud computing akan jadi pilar? Karena semua mengarah ke sana gitu. Government akan punya government cloud, ya kan? Government data center yang akan jadi government cloud. Kemudian apalagi aplikasi-aplikasi kita semua akan lari ke cloud, ya kan? Sekarang Anda punya Satu Sehat, Satu Sehat rekam medis harus selesai akhir tahun ini misalnya. Dan itu di cloud.
Dan itu di cloud, ya kan? Aplikasi kita semua lari di cloud. Kemudian kalau kaitannya dengan apa namanya, dengan Satu Sehat kita nanti akan jadi electronic health record-nya Indonesia, EHR-nya Indonesia, gitu. Rekam medik seluruh Indonesia, seluruh Indonesia, rumah sakit gitu segala kan. macam udah tidak tabu itu lagi ya, sharing. Meskipun memang kita lihat mungkin di Indonesia itu saat ini paling besar masih market apa namanya IaaS, jadi lebih ke apa market itu ya. Tapi yang SaaS ya, software as a service, ini juga growing. Sudah mulai ini Sudah mulai, Pak. Dan ini makanya TKDN Software harus diketok. Harus segera ya. Untuk melindungi ini, Pak. Iya. Untuk melindungi gitu kan. Untuk industrinya biar bisa jalan. Iya. Indonesia nggak akan bisa ngejar yang manufaktur karena kita nggak punya pabriknya. Mau bikin chip di Batam itu bukan punya orang Indonesia semua, punya orang lain gitu ya. Nah, jadi membangun manufaktur, industri manufaktur lebih berat. Tapi membangun industri software kita sudah punya. Iya. Kita sudah punya gitu. Yang Bapak kerjakan ya kan itu kita sudah punya. Dan semua. Harus segera dilindungi. Dan ini salah satu yang melindungi market, khususnya untuk masuk ke market government adalah TKDN Software. Kemudian setelah cloud computing kita punya blockchain, Pak. Ini teknologi yang harus kita juga mulai consider dan pergunakan, meskipun sudah ada, cuma kita nggak sadar. Ya, saya malah melihat kalau di luar ya Pak ya, di luar tuh maksudnya adalah di berita, di forum teknologi, itu seakan ketutup sama AI Pak. Tapi sebenarnya udah ada dan sudah digunakan. Contohnya apa Pak? Banyak sekali. Kalau kami di Aptiknas 2018 jadi asosiasi pertama yang menggunakan smart contract blockchain untuk bisa memverifikasi anggota. Ya kan? Kemudian yang supply chain udah banyak Pak, cuma diem-diem aja. Oh gitu, tidak digembar-gemborkan teknologinya ya? Gitu. Karena sebetulnya itu transparent kan. Distributednya udah jalan, kemudian mereka sudah bisa mengupdate data, dan itu nanti menurut saya akan kita lihat sebentar lagi dalam berbagai aplikasi-aplikasi yang sedang dikembangkan oleh baik government ataupun swasta. Jadi blockchain ini nggak bisa kita anggap karena orang begitu mikir blockchain yang diingat itu cuman Bitcoin, Pak. Kripto, itu doang yang dipikirkan kripto gitu kan. Ya, tapi lihat sekarang kripto sudah diregulasi. Ya. Ya kan, sudah ada regulatornya, sudah harus ngikutin aturannya, dan teknologi blockchain ini menurut saya akan jadi hal yang menarik gitu ya. Dan ini harus kita gunakan. Minimum smart contract. Smart contract itu dia menurut saya udah jadi hal yang umum lah. Yang terakhir tentu kalau kami menyebutnya adalah terkait dengan marketplace atau hardware, Pak. Kenapa? Karena tetap meskipun Indonesia tidak punya industrinya, kita ini mungkin 80-90% pengguna, Pak. Hardware, ya kan? Nah, pengguna hardware ini yang menurut saya, dan ini jaringannya memang sudah ada, ya kan? Nah, jadi teknologi-teknologi yang terkait dengan hardware ini kan berkembang terus, ya kan? Dari waktu ke waktu berkembang terus, ya kan? Apalagi ada momen-momen nih tiap bulan Harbolnas, ya kan 11-12 tanggal-tanggal cantik itu udah pasti jadi Harbolnas itu. Itu barang elektronik paling laku Pak. Paling laku ya. Barang IT elektronik dibeli paling laku di tanggal-tanggal tersebut. Jadi ini menurut saya ya Indonesia marketnya besar sekali kan. Besar sekali, betul. Nah itulah 6 pilar yang menurut saya menjadi pondasi dan teknologi yang menurut saya kita harus jadi punya perhatian ke sana. Menuju apa yang kami cita-citakan namanya Aptiknas Smart Nation. Jadi Aptiknas Smart Nation 2045 tadi ya. Oh jangan kelamaan Pak. Menurut jadi kami, ditarik lagi. Kita sih nggak nunggu sampai itu. Kalau pemerintah, karena itu kaitannya dengan siklus ini, bukan? Bukan, mereka kaitannya dengan digital transformation-nya Pak. Ya kalau menurut saya kalau di government mungkin mereka punya other challenge karena apa? Satu data dari 2019 sampai sekarang kan nggak kelihatan, ya kan belum banyak kelihatan. Tapi kalau yang lain mungkin di private sector, ya kan di sektor-sektor lain yang jauh lebih mature, mereka jauh lebih bisa cepat. Nah, bagaimana Smart Nation ini bisa tercapai? Menurut saya sih nggak harus nunggu sampai 2045. Ya, it's a good thing bahwa sekarang pemerintah kita punya target, ya kan? Kalau kita kan harapannya bisa lebih cepat. Kalau di kami sih prediksi kita sih 10 tahun inilah. 10 tahun ini ya. Oke, jadi tadi dari pondasinya, kemudian ada di digital native ya, digital talent, dan 6 pilar tadi yang dibuat Aptiknas itu bisa jadi salah satu referensi untuk kita berbisnis di sana ya. Membantu mengembangkan juga teknologi, solusi, dan mungkin ya kalau kita mau memulai usaha
bisa di salah satu pilar itu mungkin ya seperti itu ya Pak ya. Bahkan tadi digital native ya kalau punya lembaga training, kenapa nggak masuk sana itu juga bisa jadi salah satu ceruk untuk kita masuk ya Pak. Dan gitu itu marketnya besar sekali. Marketnya besar sekali ya. Bahkan sekarang banyak yang yang personal kan? Personal, ya. Trainer-trainer personal, platformnya udah banyak sekali, mereka bisa jualan di mana-mana gitu kan. Dan itu ya it's killing sih. Karena apa? Yang existing sekarang trainer yang tadi puluhan juta, Bapak bayangin sekarang cuma 99.000 atau 149.000 gitu kan? Iya, udah sangat ini banget ya, sangat terjangkau ya. Iya. Tapi kalau volumenya besar, tadinya pelatihan ITSM berapa? Oh, ITSM biasanya 7 juta, 8 juta, 9 juta. Sekarang gitu coba ya. lihat. Iya, murah sekali. Apalagi kalau yang bahasa Inggris, Udemy Base segala macam. Paling 199, 250 udah dapat. Itu yang self learning kan? Ya, self learning. Iya. Ya, gitu. jadi jauh lebih terjangkau, tapi di satu sisi siapapun bisa bermain di sana Pak ya? Bisa bermain di sana. Oke, luar biasa sekali Pak Panggi. Satu lagi nih Pak, terkait dengan bisnisnya Bapak kan sudah dari 2005 ya, berjalan sampai sekarang. Kasih tips dong Pak, supaya bisnis sustainable dan growth itu selain tadi ya membangun circle di sekeliling kita, itu apa sih Pak? Ya menurut saya sih harus adaptif kalau kebetulan kan kita di bidang IT ya Kang Dede ya. Jadi kalau kita di bidang IT kan kita harus bisa ngelihat apa sih yang lagi tren gitu kan. Iya. Sekarang kalau bicara artificial intelligence, kalau urusannya ke bisnisnya saya misalnya sekarang namanya AI Ops. AI Ops. Oh, sudah. Ya sudah kan? Ada aja opsnya. Sudah ada opsnya di situ. Jadi artificial intelligence buat operational. Ya IT OM, ITSM, ITAM, di atasnya ada EI. Jadilah EI Ops gitu kan. Nah, jadi kita mesti bisa ngelihat apa yang jadi tren. Nah, menurut saya kenapa saya masuk ke asosiasi dan perkumpulan juga karena saya mencari itu Pak. Iya, terupdate ya kita di sana juga. Dan biasanya kalau bulan-bulan Desember ini saya menulis Pak, what next yang tahun depan itu trennya apa. Karena saya hobi menulis. Jadi saya punya media, ya saya nulis juga. Jadi biar saya bisa sharing gitu kan, knowledge-nya ataupun apa yang saya dengar, apa yang saya tahu, saya tuliskan. Karena ini jadi satu hal yang menurut saya skillnya orang Indonesia juga berkurang di sini Pak. Kita hanya rajin baca status. Baca status, nulis itu kayaknya sesuatu yang nggak usah deh gitu ya. Itu. Sekarang lagi anak-anak sekarang rajinnya scroll Pak. Scroll ya, tinggal scroll aja udah. Jadi kalau bikin disuruh bikin tulisan, bikin video YouTube aja ada di punya scroll stopper gitu. Wah, yang kayak kecil aja udah jauh lah dari penulis ya gitu. Jadi kita harus update dengan apa trennya. Nah, gimana cara tahu trennya? Anda harus meluangkan waktu untuk bisa tap in apa sih gitu kan. Kalau yang sesuai dengan industrinya kita. Jadi kalau Anda pemain hardware, lihat trennya hardware ke depan tuh apa. Dan itu karena semua literatur, informasi, video, whatever itu semua ada di internet kan. Masalahnya ada waktu nggak eksplorasi. Jadi kalau ada waktu eksplorasi, ayo luangkan waktu. Tapi kalau nggak punya waktu, ya masuklah ke komunitas, masuklah ke asosiasi. Di sana mereka punya meet up, mau online, mau onsite gitu kan. Mereka bisa berinteraksi, saling sharing. Jadi contoh misalnya waktu kita kemarin pandemi, kita semua bertanya-tanya kan, gimana nih nanti, ya kan? Tapi kan begitu 3 bulan masuk, kemudian kita punya polanya kan. Oh iya, kita arahnya ke sana ya. Tadinya nggak bisa, jadi bisa tuh Pak. Tadinya remote instalasi nggak bisa, jadi bisa. Sekarang kan? Sekarang bisa. Sampai sekarang masih jalan. Dan jadi salah satu service kan. Kita tawarin ke customer, Anda mau on-site instalasi atau mau remote instalasi. Jadi pilihan malah gitu ya. Dan banyak juga customer yang akhirnya memilih remote. Jadi memilih remote. Iya, betul sekali. Jadi menurut saya itulah ngelihat tren Pak ke depan itu penting. Kemudian kalau kita di komunitas yang tepat, kita di asosiasi yang tepat, kita bisa saling bertukar ide itu. Saya punya case ini gimana menurut kalian? Ya kan, saya punya ini gimana? Menurut saya itu hal yang positifnya ya kalau kita punya komunitas Pak. Oke, jadi kalau tadi ya kalau malas cari sendiri atau scrolling sendiri di komunitas yang aktif ya, yang tepat, yang sesuai dengan industri kita itu sangat membantu sekali ya Pak ya. Sulit nggak sih Pak masuk asosiasi itu dan harus bayar berapa? Kadang-kadang saya juga ada di beberapa asosiasi ada yang jutaan gitu ya, ada yang enggak itu membershipnya itu kadang-kadang gini, apalagi kalau kita tidak aktif tiba-tiba udah renewal lagi gitu membershipnya. Seperti apa Pak Panggi? Jadi pertanyaannya kalau misalnya menurut saya sih kita lihat dulu lah apa sih aktivitas yang kita bisa masuk gitu ya. Jadi
dan sesuai gitu dengan apa yang kita ingin cari di komunitas ataupun asosiasi tersebut. Nah, kemudian tadi seperti saya bilang, jadi ada beberapa asosiasi yang memang mereka close loop. Ya kan? Jadi itu yang tadi saya bilang, entry barrier-nya. Ya kan? Ya memang sekarang yang mau masuk Aptiknas banyak banget, Pak. Banyak ya? Ya, terutama yang bukan pengusaha IT. Tapi saya harus bilang, mohon maaf Bapak Ibu, Anda bukan pengusaha, tidak bisa masuk. Oke, profesional meskipun itu jadi direktur ada level nggak bisa ya? Tetap ada barrier-nya kan, tetap ada, kita harus lakukan. Kenapa? Karena kalau misalnya masuk profesional, Pak. Misalnya masuk mahasiswa, Pak. Kan nggak ngerti Pak apa yang kita bicarakan. Iya. Kadang-kadang di situ kan. Nah, tapi kita berikan celah karena ada asosiasi ataupun komunitas lain yang bisa masuk. Kalau dulu misalnya kita pernah punya asosiasi pengusaha online, Pak. Jadi itu teman-teman yang mau bikin usaha online, kita kumpulin, kita edukasi gitu. Nah, cuma kan sekarang bentuknya nggak harus asosiasi. Sekarang bentuknya bisa komunitas saja, WA group itu banyak sekali. Nah, masalahnya sekarang tinggal apakah kita bisa ketemu dengan yang tepat atau yang tidak. Iya. Dan tadi yang misalkan Aptiknas yang non pengusaha TI, ya mohon maaf sekarang nggak harus jadi member juga dong Pak ya, tapi bisa ikut event-eventnya ya. Tapi bisa ikut event-eventnya, silakan mau ikut webinar, seminar, whatever, jadi bisa. Bahkan istilah saya apa ya? Ada beberapa kali kita berikan fasilitas untuk yang bukan anggota sih Pak. Misalnya mereka mendapatkan kan kalau di event kami biasa dapat special price. Ya kan kita bisa belikan on behalf of. Jadi memang kita berikan privilege itu ya. Oke. Nah tentu harapannya nanti ada sesuatu yang kita bisa kerjasamakan, misalnya seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bapak Anggi. Ini banyak sekali nih sesi kita tuh banyak bahas bisnis, banyak asosiasi, dan salah satu pembelajaran saya juga ingin masuk Aptiknas nih. Di screening boleh Pak nanti? Screeningnya nggak rumit Pak. Screening dulu, nanti kita bisa belajar banyak dari sana. Menaikkan level saya juga tentunya dan teman-teman yang ingin join, di mana di sana juga ada para pengusaha yang tidak hanya mungkin cari network ya Pak ya, tapi saling sharing ya dan saling update terhadap teknologi saling seperti update itu. Dan saling mengisi Pak. Dan saling mengisi ya. Saya terus terang dapat proyek juga dari banyak dari anggota. Iya itu kan salah satu yang jadi ya itu networking kan. Iya betul. Jadi common interest kita juga ya Pak, selain banyak hal yang tadi. Oke, Pak Anggi, terima kasih banyak waktunya udah menyempatkan di podcast ini, dan sampai ketemu di segmen lainnya. Terima kasih.